Bismillahirrahmanirrahim. Berapa menit Ustaz? 60 menit boleh. 60 menit. Antum sisa 5 menit nanti. Ini kandang saya Ustaz. Insyaallah. Jangan macem-macem. Mari kita doakan semoga beliau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allahumma. Ini kelihatannya Namira setelah 12 tahun membangun masjid baru pertama kali membuat keputusan yang salah. Menduetkan saya dengan kayak gantian mic nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan, dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini adalah Allah Ta'ala memberikan kesempatan, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kepada kita ringan untuk hadir ke majelis ilmu ini, yang insya Allah dengan izinnya kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita bersama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa dibersamai oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Akh Abu Bassam Umar Mita hafizahullahu ta'ala, yang alhamdulillah saya akan buka saja 1-2 menit, kemudian nanti waktu kita serahkan ke beliau. Jamaah sekalian, alhamdulillah, mengenai tema urip ing dunyo, saya akan sampaikan 3 rumus tentang dunia yang ini disampaikan oleh para ulama, dan ini insya Allah menjadi pegangan buat kita bersama. Tujuannya apa? Cek gak ngumunan. Ngerti ngumun? Ibu-ibu ngerti ngumun, Bu? Apa ngumun itu? Supaya panjenengan itu gak gampang kaget, ndak gampang merasa kok ngini yo. Nah, karena apa? Dunia ini ya sudah hakikatnya memang seperti ini. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwasannya dunia ini adalah tempat yang tidak akan memberikan kepada Anda sesuatu yang sama terus-menerus, mesti berubah. Dan itu diambil dari firman Allah Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digilir di antara manusia. Kadang-kadang senang, tidak jarang susah. Kadang-kadang kita sukses, tidak jarang juga gagal. Kadang-kadang kita dikerumuni banyak teman, kadang-kadang kita harus sendirian. Maka ada satu syair yang ini untuk saya pribadi luar biasa. Jadi untuk panjenengan ya nanti tergantung panjenengan ya. Disebutkan begini, thamaniyatun tajri 'alan nasi kullihimu wala budda lil insani yalqa thamaniyah. Ada 8 perkara, 8. Yang 8 perkara ini pasti melewati kehidupan semua manusia. Semua manusia pasti merasakan yang 8 ini. Wala budda lil insani
yalqa tsamaniyah. Dan kalau panjenengan ngaku panjenengan itu manusia, wajib merasakan yang 8 ini. Yang pertama disebutkan sururun wa huznun. Ada kadang-kadang kita ini senang, dan tidak jarang kita itu akan sedih. Senang dengan pernikahan, nanti sedih dengan perpisahan. Senang dengan kelahiran anak yang kita miliki, nanti kita sedih ketika ada salah seorang di antara anak kita yang mungkin oleh Allah diambil. Itulah dunia, sururun wa huznun. Kemudian wajtima'un wa furqatun. Ada waktunya kumpul, ada waktunya berpisah. Ada waktunya kita bareng-bareng dengan keluarga kita, ada waktunya perpisahan. Itulah dunia. Kemudian yang ke-5 dan ke-6, wasuqmun wa afiyah. Kadang-kadang sehat, tapi tidak jarang juga kita ini oleh Allah diuji dengan sakit. Kemudian dikatakan lagi yang ke-7 dan yang ke-8, samaniyatun tajri 'ala an-nasi kullihim wala budda lil insani yalqa tsamaniyat wa yusrun wa usrun. Ada kadang-kadang mudah, ada kadang-kadang susah. Nah, maka 8 perkara ini disarikan oleh para ulama dari ucapannya malaikat Jibril alaihi salam ketika memberi nasihat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sak senengmu, tapi ingat kamu bakal mati. Sudah selesai. Sak senengmu sudah. Uripo sak senengmu. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Kamu mau seneng sama siapapun, mau mencintai siapapun, silahkan. Tapi ingat, ada waktunya perpisahan. Kemudian yang ketiga, waf'al atau wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakonono opo sing kepingin mbok lakoni. Tidak ada larangan, wis silahkan. Kalau merasa tidak khawatir dengan hukuman Allah, tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Semua itu pasti ada balasannya. Kemudian di akhir nasihat ini, malaikat Jibril memberi 2 kunci. Kunci yang pertama apa? Wa'lam anna 'izzul mu'mini qiyamuhu billail. Orang Islam itu, orang beriman itu, kemuliaannya muncul dengan qiyamul lail, salat tahajud. Itu rumus supaya yang 3 tadi itu bisa kita jalani dengan baik. Dan yang kedua, wa syarafuhu, dan dia bisa merasa hebat, syaraf, mulia, istighna'uhu 'anin nas, ketika dia tidak butuh dengan manusia. Nah, maka dari nasihat ini kita tahu yang pertama, dunia ini apa? Memang banyak perubahannya. Maka ojo kaget, sedino seneng, sedino susah. Bahkan kadang-kadang senengi sedino, susahi 10 dino. Bahkan kadang-kadang kita ini sehatnya sebentar, tapi sakitnya panjang. Dan itulah hakikat dunia yang senantiasa berubah untuk manusia. Itu kaidah yang pertama tentang dunia. Kaidah yang kedua yang dikatakan oleh para ulama tentang dunia ini apa? Jangan berharap dunia baik kepada panjenengan, saya dan beliau. Tidak ada. Tidak ono ceritonin dunia itu api, tidak ono. Dunia ini tempat di mana orang-orang baik itu justru tersiksa di sini. Dalilnya apa? Kan harus pakai dalil ya, cek ketok ustadz tenanan. Padahal biasa saya di sini tidak pakai dalil, cuma karena sebelahan dengan beliau ini saya kan ya harus rotok munggah titik lah. Maka dalilnya begini. Ketika dunia ini tidak mungkin baik kepada siapapun, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
dunia ini untuk panjenengan dan saya, untuk orang-orang yang insya Allah iman, itu bagaikan apa? Penjara. Dijelaskan oleh para ulama termasuk Bishr Al-Hafi mengatakan apa? Wa a'zamu a'malin nasi fi sijni as-sabr. Dan orang itu kalau di penjara, ini kan dunia ibarat penjara buat kita. Ndak mungkin nyaman, ndak mungkin enak. Walaupun yo ada sih yang di penjara enak, edit. Ada yang di penjara enak, yo ada saja itu 3 ruangan dijebol jadi 1. Boten apa-apa gibah? Aman gibah? Jelas ngedit ini, antum cek nanti video keluarnya ini. Silang ini detik ini hilang ini. Sudah, maka dikatakan oleh Bishr Al-Hafi, maka amalan terbesar orang itu ketika di penjara cuma 1, sabar. Maka kemudian Al-Imam Bishr Al-Hafi itu ngajak muridnya untuk mengamalkan hadis ini. Diajak safar. Kata Bishr Al-Hafi apa? Jangan bawa bekal. Ojo nggawa sangu. Wes pokok melaku ae. Dari tempat dia berjalan sampai tujuan terakhir. Setiap melewati sumur air di tengah padang pasir yang panas, Bishr Al-Hafi bilang apa? Jangan minum di sini. Titik engkas, ngerti titik engkas? Anda ngerti Anda, ini bahasa Inggris susah ini. Kata Bishr Al-Hafi, jangan minum di sini. Di depan sedikit lagi ada sumur yang lain. Ketika sampai di sumur yang berikutnya, Bishr Al-Hafi ngomong sama muridnya apa? Jangan di sini. Depannya lagi ada sumur yang airnya lebih jernih. Muridnya sabar. Sampai tujuan akhir, ternyata muridnya mampu untuk tidak minum sama sekali. Terus kata Bishr Al-Hafi apa? Ibarat inilah dunia dan penantian akhirat. Maka kalau panjenengan berharap dunia ini ramah kepada panjenengan, ya diguyu semut. Semut guyu. Lawang Nabi Muhammad SAW itu subhanallah berat di dunia ini. Anak-anaknya semua yang 6 meninggal dunia, tersisa Siti Fatimah. Dan itu tidak ringan. Kemudian 2 putrinya sempat diceraikan oleh suami mereka. Kemudian paman tercintanya wafat. Kemudian diusir dari tanah kelahirannya. Itu Nabi Muhammad manusia terbaik, tidak merasa dunia itu ramah kepada mereka. Jadi jangan cengeng. Bu, ojo ngalem. Suamiku. Alah. Ngalem. Ya Bu ya. Aman nggih? Suami ikut Bu. Bagus, tinggal aja di rumah Bu. Buat apa diajak ngaji ya? Podo ae wong ngaji tambah wani poligami kok. Edit. Wes kesian editing. Editor ini kalau saya ngaji di sini wes nggawa kertas nulis menit 11 detik 37. Buset. Nah, maka jangan berharap dunia itu baik kepada kita. Itu rumus yang keberapa? Rumus yang kedua. Maka sudah, yo namanya dunia seperti ini. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan orang beriman itu kalau wafat istirahat. Maka ketika Abdullah bin Ahmad bin Hanbal tanya sama bapaknya, Pak, ngaji terus, kerja terus, poso terus, tahajud terus, rekoso terus, tirakat terus, kapan lereni? Kapan kita bisa istirahat? Imam Ahmad mengatakan, ya sudah, nanti istirahat itu kalau saya noleh ke belakang, ternyata jembatannya neraka sudah kelewatan. Dan kemudian kaki saya yang satu sudah masuk ke dalam surga. Disitulah istirahat. Maka Rasulullah mengatakan, inna al-abda al-mu'mina idza mata istaraha min dhiqid dunya wa nasabiha. Orang beriman itu lek ndek donya rekoso, ngertos rekoso? Capek, tirakat, kesel, tangi bengi, poso awan, sodako, ngempet gak ngenyek wong liya, dengerin Ustaz ya. Ngempet gak ngenyek wong liya. Iya. Nanti tolong diingat yang ini. Sudah,
Padahal ya. Bagaimana? Belum. Ini biasa kalau ngempet gini kok metune jebole akeh ini. Sudah? Maka ketika nanti dia wafat dan meninggal dunia, yang tersisa apa? Istirahat. Nanti amalan-amalan dia itu akan bergantian menemani dia di alam kuburnya. Itu resep dunia nomor 2. Ingat nomor 1, jenengin donya mesti wolak-walike akeh, kadang-kadang gak dinyono. Kaget panjenengan. Seket seneng, moro-moro susah. Itu dunia. Nomor 2, jangan berharap dunia ini ramah kepada panjenengan. Yang ketiga, dunia ini dikatakan apa? Mazra'atu al-akhirati, nggone nandur untuk nanti panen ten akhirat. Jadi dunia ini apa? Tempat untuk menanam. Maka ayatnya jelas, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah itu menjadikan kita hidup di dunia untuk nandur. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini tempat untuk kita nandur. Orang yang tidak menanam di sini tidak akan panen di sana. Tapi kalau orang nanam di sini, insya Allah kematian itu untuk dia sesuatu yang dinanti. Kenapa begitu? Waqta al-hasad, karena itu waktunya panen. Coba kalau ada orang kerja biasa gajiannya hari Sabtu, misalkan tukang, kuli bangunan atau yang lain saudara kita itu biasakan mereka gajiannya apa? Hari Sabtu. Maka ketika hari Sabtu itu perasaan sudah mulai seneng. Kenapa? Hari ini bakal bayaran, gajian. Itulah ibaratnya kalau kita senantiasa nandur, nanam benih, jangan dipotongi terus. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan pada ekosistem awal? Edit, mesti edit. Ah, ini repot ini ya. Kakak kelas antum itu, Ustaz. Sudah? Nah, maka di sini kalau orang itu nanam, ibaratnya apa? Nandur Senin, nandur Selasa, nandur Rebo, nandur Kemis, nandur Jumat, nandur Sabtu. Itulah yang dia tunggu hari Sabtu sore. Kalau untuk kita, ibaratnya setelah kita menjadikan dunia ini mazra'atul akhirati, tempat untuk nandur panen akhirat, maka yang kita tunggu adalah apa? Hari Sabtu, dan hari Sabtu itu untuk kita kematian. Maka kalau orang senantiasa nandur, kematian itu yang ditunggu cuma satu, panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus Allah bilang apa berikutnya? Irji'i le wancine wangsul le wayahe mole. Dan panjenengan bayangin kalimat pulang itu mesti menyenangkan. Orang kalau merantau jauh seperti beliau ini, asli mana Ustaz? Orang kalau merantau jauh, ketika dengar kalimat pulang mudik, masya Allah ya bu, bekelnya ada, perasaannya senang, sampai dibelani kadang-kadang naik motor, masya Allah. Bukan saya. Jangan gitulah Ustaz. Bukan saya. Main cantik aja. Walaupun kadang-kadang dibelain pakai apa? Pakai motor yang motornya itu tidak layak untuk jalan, tapi saking belani kudu mole. Itulah Pak. Kenapa? Karena dia merindukan kampung halaman, sebagaimana yang Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang ke rumah ibu saja itu senengnya luar biasa. Masakannya, tidur bareng dia, dipeluk, nyium tangannya, masya Allah. Apalagi ini pulangnya ke tempatnya akramul akramin, ke tempatnya Allah yang jauh, yang maha mulia, subhanahu wa ta'ala. Maka panjenengan urip ning dunya, panjenengan pegang 3 ini, insya Allah selamat dunya, selamat
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Kayaknya enak pakai ini Ustaz. Enak pakai itu. Iya. Manut aja sama saya insya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya pegang mic. Tentunya kita sangat mendapatkan insight yang luar biasa dari Ustadz Rifki. Beliau ini adik kelas saya, walaupun secara wajah kakak kelas saya. Aduh. Dan semua orang mengakui itu Ustadz, insya Allah. Antum umurnya berapa Ustadz? 27. Jangan yang benar, jangan bohong. Umurnya berapa? 40 beliau, Masya Allah. Walaupun kelihatan kayak 41, tapi beliau 40. Saya 46, walaupun kelihatan 45. Jadi saya adalah kakak kelasnya beliau. Tapi bagaimanapun tadi apa yang disampaikan oleh beliau memberikan kepada kita insight yang luar biasa. Senang pula kita berjumpa pada kesempatan hari ini dengan kehangatan keluarga Masjid Namira dan kehangatan para penuntut ilmu yang ada di tempat ini. Walaupun tadi beliau ketika menyampaikan sudah 3 kali harus diedit. Insya Allah kalau sama saya tidak harus diedit. Karena saya selalu berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Tadi beliau menyampaikan diempot, tapi beliau menyampaikan itu tadi suaminya disuruh dipulang aja, suruh dipulangkan aja. Tapi semoga apa yang kita dapatkan dari beliau insya Allah membawa kebaikan dan tentunya semoga memberi manfaat. Kita doakan beliau karena beliau beberapa hari yang lalu sempat sakit. Kita doakan semoga beliau panjang umurnya di dalam taat. Kalaupun beliau nanti harus menghadap kepada Allah, kita menyusul beliau. Dan kita insya Allah akan menghadap kepada Allah setelah beliau menghadap kepada Allah. Saya kira begitu aja kajian kita malam ini. Mari kita mulai kajian kita kesempatan malam kali ini. Walaupun tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rifki itu sudah sempurna, tapi saya akan mencoba untuk menambahi dari garis pinggir, karena kadang-kadang ada beberapa yang tertinggal dari garis pinggir. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan. Kita doakan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan kajian pada kesempatan malam kali ini dengan setiap kepenatan dan kelelahan mendapatkan pengganti yang lebih baik dari sisi Allah. Semoga kepada Abah Helmi juga disehatkan oleh Allah di dalam kebaikan, diberikan rahmat kepada keluarga beliau, dan semoga kita yang berkumpul di sini suami istri, ibu-ibu tidak usah menghina dan tidak usah mencela suaminya. Walaupun tadi Ustadz Rifki mengatakan itu, tapi saya sangat tidak setuju. Beliau terlalu mewakili bahasanya ibu-ibu. Tapi beliau tidak pernah mewakili bahasa jenis kelaminnya beliau. Saya itu kadang-kadang kalau lihat kajian beliau di YouTube terlalu membela ibu-ibu ini. Suatu saat kamu akan diuji oleh mereka. Enggak, harusnya disampaikan secara adil insya Allah. Mari kita mulai kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Bapak dan Ibu bukan hanya menjadi pasangan pada kehidupan di dunia, tapi menjadi sahabat pada kehidupan dunia, supaya nanti kita reuni akbar pada kehidupan di surga. Bapak dan Ibu, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kalau ada seorang istri bersabar menghadapi suami, saya yakinkan insya Allah suaminya pun bersabar menghadapi istrinya. Kalau ada seorang istri yang meneteskan air mata karena kelakuan suaminya, banyak suami pun meneteskan air mata melihat kelakuan istrinya ketika dia meneteskan air mata di dalam mobil. Semuanya sedang berusaha menjadi versi terbaiknya masing-masing. Tapi terkadang memang Allah jadikan pertemuan laki-laki dan perempuan itu menjadi sebuah ujian, supaya kita layak mendapatkan pahala di antara ujian yang kita dapatkan. Para ulama itu mengatakan, sabarnya istri kepada suami 2 kali sabar. Sabarnya suami kepada istri pun sama, 2 kali sabar. Kenapa sabarnya suami kepada istri 2 kali dan sabarnya istri kepada suami juga 2 kali? Penyaringannya lebih banyak daripada sabarnya kita kepada orang lain. Pertama, sabarnya istri, sabarnya suami kepada istri, karena sesungguhnya suami memberikan nafkah, sandang, papan dan pangan kepada istrinya semua kehidupannya.
ditanggung oleh suaminya. Tapi maaf, terkadang istri kita itu suka amnesia terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan, tapi menjadi akuntan paling handal mengingat kesalahan dan keterbatasan. Makanya maaf, kadang-kadang seorang suami sudah rela melakukan apa saja, tapi terkadang yang diingat oleh istri hanyalah kesalahan dan kekurangan, padahal betapa banyak kebaikan yang telah dilakukan olehnya ketika dia membersamai keluarganya untuk menuju kepada versi terbaiknya. Saya tidak mengatakan semua laki-laki itu baik, tapi saya juga tidak mengatakan semua laki-laki itu brengsek. Banyak laki-laki yang terkadang mereka kerja di satu tempat, mereka menghadapi berbagai macam tekanan, tapi mereka tetap bertahan di kantor itu. Bukan ini, ini bukan ini. Tapi terkadang suami itu ketika dia melewati berbagai macam tekanan, dia tetap bertahan di keluarga itu. Kenapa? Karena yang dia pikirkan adalah istri dan anaknya. Saya pernah setengah 12 malam habis syuting di kantor Syamila, saya memesan makanan bersama dengan tim. Ada tukang ojek setengah 12 malam, turun hujan yang begitu deras, dia mengantarkan makanan yang kita pesan. Saya tanya sama bapaknya, "Pak, belum pulang?" "Belum, Mas." "Ini jam setengah 12. "Iya, saya belum dapat rezeki yang cukup." "Cukupnya pinten? Cukupnya berapa?" 75.000 lah Pak, insya Allah cukup. "Baru dapat berapa Pak hari ini?" 50.000. Saya tergetar hatinya. Saya setelah itu memberi apa yang bisa saya berikan kepada beliau. Saya melepaskan beliau di tengah guyuran hujan setengah 12 malam. Dan dia melakukan itu ketika yang lain terlelap dalam tidur. Siapa yang dia berikan? Istrinya. Makanya sesungguhnya bahwasanya laki-laki ketika dia berbuat baik kepada istrinya 2 kali sabar. Makanya maaf, kita laki-laki itu kalau kita disuruh traktir, kita itu kalau disuruh traktir teman, sekali 2 kali kita masih bisa senyum, 3 kali 4 kali masih bisa senyum, tapi 5 kali 6 kali pasti kita sudah nggak senyum. Dan kita akan mengatakan, "Bu, jangan saya traktir terus, gantianlah Ustadz Rifki yang traktir, mosok saya terus." Tapi maaf, pernah nggak suami kita ketika membiayai kita sebagai istrinya sudah 15 tahun, suami kita lalu ngomong, "Saya pikir-pikir 15 tahun ya saya traktir kamu ya," gitu. Nggak pernah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sabarnya laki-laki kepada perempuan 2 kali sabar. Yang kedua, kenapa laki-laki itu sabarnya 2 kali sabar kepada perempuan, sebagaimana perempuan juga 2 kali sabar? Yang kedua, karena laki-laki itu yang nanti akan bertanggung jawab terhadap hisabnya istri terlebih dahulu. Tapi ketika dia bertanggung jawab atas hisabnya kehidupan istrinya, kita menjumpai dan kita mendapati sang istri belum tentu memberikan ketaatan dan kepatuhan secara sempurna kepada suaminya. Bapak, kalau istrinya bapak telat sholat subuh, sholat subuhnya setengah 7 pagi, sampai dia bingung membedakan subuh atau duha, maka yang pertama kali akan ditanya oleh Allah itu bapak dulu. Kenapa itu wanita yang kamu menikahinya dan menjadi tanggung jawab dirimu setengah 7 dia sholat subuh? Yang ditanya kita, Pak. Kalau kemudian hari ini istri kita makan nasi goreng, kita ditanya lebih dulu, harta yang kita berikan kepadanya membelikan nasi goreng itu harta halal atau tidak. Tapi walaupun sudah semacam itu, dia bertanggung jawab atas urusan hisab seorang istri, tapi ternyata belum tentu dia mendapatkan kepatuhan dan ketaatan secara sempurna dari pihak seorang istri kepada seorang suami. Sama pula istri sabarnya kepada suami itu juga sama, 2 kali sabar. Kenapa istri itu ketika sabar kepada suami itu 2 kali sabar, Ustaz? 1, karena ketika dia menikah, dia pindah dari cintanya seorang bapak menuju kepada cinta seorang laki-laki yang belum tentu cintanya laki-laki itu sebesar cintanya seorang bapak kepada dirinya. Berapa banyak seorang bapak nggak pernah jewer, nggak pernah nyentil, nggak pernah bentak, tapi ketika dia pindah kepada seorang laki-laki yang menikahinya, dia sering dibentak, dia sering dipukul, dan itu yang menjadikan seorang wanita itu 2 kali sabar ketika dia itu harus memberikan kesabaran kepada suaminya. Yang kedua, kenapa sabarnya istri kepada suami itu 2 kali sabar, Ustaz? Yang kedua,
Karena orang yang paling tahu aibnya bapak itu istri kita, Pak. Siapa yang paling tahu tentang aibnya Ustadz Rifki? Istrinya. Dan saya juga, insya Allah tahu. Karena sesungguhnya istri kita yang paling tahu tentang aibnya kita. Tapi ketika dia tahu tentang aibnya kita, dia tetap di rumah. Dia kalau keluar harus minta izin. Kalau kita pulang harus membukakan pintu. Kalau dia ngobrol kita harus mendengarkan apa yang dia sampaikan. Semua harus dilakukan walaupun dia tahu apa yang ada di dalam handphone suaminya. Kemaksiatan apa yang dikerjakan suaminya, pengkhianatan apa yang pernah dilakukan oleh suaminya, dia tahu semuanya, tapi dia pun harus memberikan taat. Dua-duanya harus sabar. Kalau saya jadi dai, saya dua-duanya saya bela, Pak. Saya nggak kayak beliau. Mau megang mic. Jadi supaya akhirnya kita betul-betul paham kita itu menjadi versi yang terbaik diri kita, supaya kita di dalam berkeluarga seorang suami pun bersabar, istri pun bersabar. Saya tidak mengatakan semua laki-laki baik, tapi tidak semua laki-laki itu buruk. Saya tidak mengatakan semua istri itu buruk, tapi tidak semua istri itu adalah baik. Semuanya dalam kondisi seimbang ketika kita di dalam pernikahan. Makanya ibu dan bapak tahu apa kalimat paling romantis dalam kehidupan di akhirat? Tadi beliau menerangkan tentang perkataan Imam Ahmad, bahwasanya kalau sudah ngelewatin sirat, kakinya sudah berada di surga, sirat itu sudah di belakang, disitulah merasa tenang. Tapi tahukah kita apa kalimat paling romantis kalau kita nanti di akhirat? Kalimat paling romantis nanti ketika di akhirat, yaitu ketika suami istri sudah di depan pintunya surga yang jumlahnya ada 8. Lalu Allah menyampaikan panggilan kepada suami istri itu sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 70. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu bersama pasanganmu ke surga dalam kondisi hati kalian digembirakan. Suami menggenggam istri, istri menggenggam suaminya, bareng-bareng masuk surga. Itulah panggilan romantis yang akan terdengar di dalam panggilan di surga. Makanya di dalam surat At-Tur ayat yang ke-25 Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Nanti kalau para penghuni surga dari suami istri sudah masuk surga, apa kesibukan mereka? Kesibukan mereka itu ngobrol. Dan di situ menggunakan kalimat fi'il mudhari, yatasaalun, saling berbicara dan saling bertanya, tidak pernah berhenti. Dan itu merupakan kenikmatan di surga. Ngobrol tanpa pertengkaran, ngobrol tanpa nesu, ngobrol tanpa kita marah. Dan itu kekal selama-lamanya ketika kita sudah reuni dengan istri kita di atas dipan di surga. Makanya obrolan, makanya kegiatan apa yang paling nikmat nanti antara suami istri di surga? Ngobrol. Maka bisa jadi ada seorang istri, suami nanya kepada istrinya, kenapa kamu masuk surga? Iya, Masya Allah mas, aku masuk surga karena aku taat sekali kepada dirimu. Makanya 8 pintu surga memanggil namaku. Sama istrinya pun tanya kepada suaminya, kalau kamu mas, apa yang menjadikan kamu masuk surga? Suaminya menjawab, karena aku sabar menghadapi dirimu. Dan syukur menghadapi dirimu. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan. Saya itu sebenarnya ingin untuk mengulas satu persatu perkataan beliau tadi. Tapi kelihatannya kalau saya ulas sampai tengah malam pun kita nggak akan selesai. Mari kita mulai kajian kita. Saya doakan semoga kita menjadi pasangan yang betul-betul senyawa, seilmu, sesurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh jamaah yang hadir dari para penuntut ilmu dan bersama dengan kehangatan Masjid Namira Lamongan. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita bersaudara. Hari ini menjadi umatnya Nabi Muhammad yang paling mahal, bukan sholat malamnya. Menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang paling mahal, bukan umrahnya.
Tetapi menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mahal hari ini adalah menjadi umatnya Nabi Muhammad yang saling bersaudara. Karena sesungguhnya hari ini kita berada pada zaman fitnah, dan kita berada pada fitnah atau akhlas, yaitu pertikaian, dan kita mendapatkan permusuhan di antara sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap, senantiasa kita berdoa, semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang rukun dan menjadi umatnya Nabi Muhammad yang damai, supaya kita bisa menyelesaikan satu persatu PR besar yang dihadapi oleh sebagian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sudahi narasi pertikaian, dan mari kita akhiri narasi permusuhan yang ada di antara umatnya Nabi Muhammad. Yang sana mengatakan Wahabi, yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah, yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah, yang di sana menjawab Wahabi. Mari kita sudahi, karena sesungguhnya tidak ada yang paling mengambil keuntungan dan kegembiraan ketika kita bertikai dan bermusuhan kecuali adalah setan, dan semoga kita tidak menjadi setan dalam bentuk manusia. Makanya Masya Allah ya, kadang-kadang saya pun bingung, kadang-kadang ada yang menuduh saya Wahabi, kadang-kadang ada yang menuduh saya Ahlul Bid'ah. Makanya kadang-kadang saya minta ketegasan, saya sebenarnya Wahabi atau Ahlul Bid'ah. Tapi ternyata tidak ada akhirnya hal semacam itu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berdoa setiap waktunya. Semoga Masjid Namira, semoga kita, semoga para guru yang mengajarkan kepada kita, mengajarkan tentang kehangatan di dalam persaudaraan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. NU adalah saudara kita, Muhammadiyah itu pun saudara kita, dan tidak perlu kita beda-bedakan antara saudara kita dengan saudara kita yang lainnya hanya karena pilihan fikihnya. Janganlah kita sampai mengidentifikasi orang hanya karena pilihan fikihnya. Kalau dia membaca bismillah ketika di dalam salatnya, ketika menjadi imam, langsung kita katakan di belakang NU karena bismillahnya keras. Tapi ketika ada seorang imam lalu membaca bismillahnya sirri, maka kita langsung mengatakan di belakang Muhammadiyah. Kalau dia kunut NU, kalau dia tidak kunut Muhammadiyah. Padahal itu masalah fikih, dan fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita, supaya kita betul-betul mampu mengembalikan anugerah besar pada kehidupan umatnya Nabi Muhammad, yaitu adalah kehangatan di dalam persaudaraan. Saya dulu hidup di Kudus, friksi antara NU dan Muhammadiyah sangatlah kuat. Makanya saya adalah orang yang pingin sekali dan selalu berdoa semoga kita senantiasa mampu menjadi umatnya Nabi yang saling bersaudara. Kalau kami dulu di Kudus, sampai setiap dai ataupun ustadz yang datang kepada masjid kami, biasanya bapak-bapak nanti akan mulai menebak apakah ustadznya ini NU atau Muhammadiyah. Kalau nanti ustadznya mengakhiri kajiannya dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, berarti apa? NU. Tadi antum mulai muwafiq ya Ustaz? Enggak. Tapi kalau ada seorang dai ketika dia mengakhiri kalimatnya dengan mengucapkan wallahu a'lam bisawab, MD. Ada temannya bapak datang ke masjid, dikatakan oleh bapak di sini friksinya kuat. Temannya bapak mengatakan, tenang Pak, saya tahu cara untuk menenangkan jamaah di masjid ini. Ketika beliau ngisi, semua bapak-bapak di belakang saling toel dan berkata NU atau Muhammadiyah. Kita tunggu nanti closingnya. Dan ketika beliau akhirnya menutup ikhtitamnya, beliau menutupnya dengan kalimat wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bissawab. Maka seketika yang di belakang bapak-bapaknya mikir ini NU atau Muhammadiyah ya. Mari kita sudahi narasi semacam itu. Sesungguhnya siapapun yang kunut saudara kita, siapapun yang tidak kunut itu pun saudara kita. Itu hanya masalah fikih. Fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Saya di Rawamangun pernah mendapatkan pertanyaan di Jakarta Timur, Ustadz, saya itu kalau ada orang sholat di samping saya dalam kondisi menggerak-gerakkan telunjuknya, saya tidak khusyuk. Saya ngomong sama beliau, Pak, Bapak fokus ngelihat telunjuknya Bapak aja. Dan Bapak tidak usah melihat telunjuknya beliau. Dan beliau terdiam seketika. Inilah yang menjadikan saya, karena ini merupakan kajian perdana saya,
bersama dengan Ustadz Rifki, saya berdoa semoga Masjid Namira adalah masjid yang mempersatukan di antara umatnya Nabi Muhammad SAW. Kehadiran beliau di masjid ini membuat saya tenang dan membuat saya senang, karena beliau adalah salah satu di antara adik kelas saya yang wajahnya kayak kakak kelas saya. Yang insya Allah punya komitmen untuk menjaga persaudaraan. Beliau orang Muhammadiyah, tapi alhamdulillah hari ini sudah banyak disapa dan sudah banyak menyapa kepada saudara-saudara kita juga dari saudara-saudara kita di NU, dan ini merupakan kabar gembira yang tentunya selalu kita syukuri. Bersatunya umatnya Nabi Muhammad sesuatu yang paling kita gembirakan, supaya kita tidak menjadikan hadis Bukhari untuk memisahkan Nabi dengan umatnya Nabi Muhammad yang lainnya. Jangan menjadikan hadis Muslim hanya untuk menjadikan kita berpisah dengan saudara kita yang lainnya. Dan itulah yang kita harapkan. Dan semoga Allah memberikan kehangatan kita di dalam persaudaraan. Alhamdulillah, kita baru muda. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur sama Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Intinya kehidupan itu ada 3, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Syukurnya tanpa syarat, sabarnya tanpa tepi, dan ridhonya tanpa batas. Kita memberikan 3 perkara itu terus menerus di dalam perjalanan kehidupan kita. Inna fil jannati la manzilatun la tunalu illa bisabri wasyukri warridha. Sesungguhnya di surga ada derajat yang tidak akan pernah kita masuki setiap derajat di surga itu sampai kita memberikan 3 perkara. Ridhomu tanpa batas, ridhomu tanpa batas, syukurmu tanpa syarat, dan sabarmu tanpa tepi. Dan itu kita terus berikan di dalam perjalanan hidup kita. Kita terkadang di dalam perjalanan hidup, maka sesungguhnya terkadang kita memberikan 3 perkara itu terus menerus dalam satu momen kehidupan. Kadang-kadang seorang suami melihat istrinya, dia bersyukur. Tapi suami ketika melihat rekeningnya, dia bersabar. Dan terkadang ketika menjumpai perjalanan hidupnya, maka sesungguhnya dia ridho untuk menata kehidupan. Tapi itulah yang terus kita berikan di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, kalau kita bersyukur, maka kita selalu ingat dengan satu ayat yang sering kita lafadzkan dan sering sekali kita jumpai dan kita dengarkan. La in syakartum la azidannakum. Kalimat ini atau ayat ini sangatlah terkenal, tapi terkadang kita sering salah menafsirkannya dan memaknainya. Kalau kita betul-betul bersyukur, maka sesungguhnya kalau kita bersyukur itu bukan berarti kalau kamu bersyukur dari 1 menjadi 2. Kalau motormu 1 kamu syukuri, maka menjadi motornya 2. Kalau mobilmu 1, kalau kamu syukuri, mobilmu menjadi 2. Kalau istrimu 1 kamu syukuri, maka menjadi 2. Salah. Bukan itu artinya la in syakartum la azidannakum. Tapi kita menjumpai bahwasanya ahli tafsir itu mengatakan kata la azidannakum itu artinya siapapun yang dia bersyukur, Allah panjangkan bahagianya pada satu karunia yang sudah dia peroleh. Walaupun karunia itu sudah lama dia dapatkan dan sudah lama dia peroleh. Orang kalau punya mobil, pertama kali punya mobil pasti senang. Karena secara normal dan fitrah, orang itu pasti senang ketika mendapatkan kenikmatan mobil. Tapi maaf, apakah setelah 10 tahun dia melihat mobil itu masih tetap senang? Belum tentu, Pak. Tapi kalau orang bersyukur, walaupun mobilnya sudah berlalu 10 tahun, dia melihat mobil itu dalam kondisi masih senang sebagaimana dia mendapatkan mobil itu pertama kali. Itulah yang disebutkan dengan kata la azidannakum. Kalau bapak menikah, pertama kali menikah senang, iya wajar. Wong baru menikah senang. Secara hormonal ada endorfin, ada dopamin yang membantu kita senang ketika baru menikah. Tapi maaf, apakah setelah 15 tahun kita menikah masih merasa senang? Belum tentu. Tapi siapapun yang setelah 20 tahun dia menikah dan dia tetap merasakan bahagia sama pertama kali ketika dulu pertama kali menikahi wanita itu, itulah yang dimaksudkan dengan kata la azidannakum. Itulah yang menjadikan kita paham. Makanya kalau kita mendapati, Pak, orang sudah bersyukur,
tenang dalam hidupnya. Tetangganya beli mobil listrik, dia tenang. Karena dia pasti membeli setrika listrik. Sehingga akhirnya dalam perjalanan hidupnya, dia merasakan ketenangan dan kelapangan di dalam perjalanan yang dia lewati. Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami, bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, kita pasti dibahagiakan. Dan orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Ustaz Rifki juga semoga beliau banyak bersyukur. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham kita ini adalah pelakon di dalam kehidupan di dunia. Karena sesungguhnya dan sejatinya alam yang kita lewati ada 4. Ada alam janin yang sudah kita lewati, ada alam dunia yang sedang kita jalani, ada alam barzah yang tentunya akan kita jumpai, dan alam akhirat ketika kita mempertanggungjawabkan tentang semua perkataan dan perbuatan yang kita telah lakukan. Pada dasarnya manusia itu melewati setiap alam dengan alam berikutnya, dan alam berikutnya itu tentunya ada banyak hal yang harus kita ketahui. Di antara 4 alam ini mana yang paling menentukan semua perjalanan kita pada 2 perjalanan babak berikutnya? Tentunya yang paling menentukan itu kehidupan kita hari ini pada kehidupan di dunia. Tentunya kematian itu pasti akan kita jumpai, karena kematian itu tidak pernah mengejar kita, tapi kematian itu akan menemui kita dari depan. Dan itulah yang menjadikan sebuah keniscayaan. Sepanjang apapun kita, pasti kita akan menemukan kematian. Makanya sesungguhnya maaf, jangan membenci kematian. Karena membenci kematian itu adalah dosa. Takut pada kematian itu hal yang wajar. Tetapi membenci kematian itu adalah dosa. Karena bagaimanapun kita membenci kematian, kematian itu sejatinya pasti kita akan masuki, suka atau tidak suka, ketika kita menjadi hambanya Allah. Makanya maaf kalau boleh saya berkata, jangan membayangkan kehidupan barzah sebagaimana kita membayangkan dengan pandangan yang salah. Kita sering menganggap bahwasanya kehidupan barzah itu gelap, kehidupan barzah itu siksa, kehidupan barzah itu sempit. Tapi kita lupa bahwasanya kehidupan barzah itu ada banyak sisi keindahan yang tentunya harus selalu kita ingat supaya kita tidak membenci kematian. Ada sebuah kalimat bagus dari seorang ulama. Kata para ulama, beliau mengatakan, kehidupan barzah itu sebagaimana kehidupan janin ketika dulu di dalam rahim ibunya sebelum mereka lahir ke dunia. Dalam satu ilustrasi, kalau ada janin kembar di dalam rahim ibunya, dua-duanya ngobrol ketika mereka sebelum lahir ke dunia. 2 janin ini ngobrol dan saling bertanya. Apa obrolan mereka? Kamu tahu nggak, ada kehidupan setelah kehidupan kita di dalam rahim ini? Bayi yang satunya, janin yang satunya ngomong, emang ada kehidupan setelah kehidupan di tempat rahim ini? Ada, namanya kehidupan dunia. Ada apa dengan kehidupan dunia? Di sini kan sudah enak, makan tinggal makan, kita juga sudah mendapatkan tempat yang paling hangat. Kenapa kita harus ke dunia? Maka janin yang satunya nanti berkata, kamu tahu nggak, pada kehidupan dunia nanti kita akan ketemu dengan seorang wanita yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita, dan kita akan memanggil namanya dengan panggilan ibu ketika kita lahir di dunia. Janin yang satunya ngomong, masa? Iya, dia mencintai kita lebih daripada dia mencintai dirinya? Iya. Dan kita akan bertemu dengan dirinya. Janin yang satunya akan ngomong lagi, kamu tahu nggak, nanti ketika kita lahir di dunia, maka kita akan ketemu dengan seorang laki-laki yang sangat mencintai wanita yang kita panggil ibu. Dia memberikan waktunya, dia memberikan rezekinya untuk membesarkan kita dan menjaga kita ketika kita sudah lahir di dunia. Laki-laki itu kita akan panggil dengan panggilan Bapak. Dan dia akan mencintai kita dan menjaga kita setiap waktunya. Janin yang satunya ngomong, bukankah nanti di dunia ada virus, ada bakteri, ada pembunuhan, ada banyak kedoliman, ada banyak kejahatan? Lalu janin yang satunya mengatakan, betul,
Tapi di situ ada Bapak kita yang siap melindungi kita. Kamu juga harus ingat, di dunia nanti ada air susu, ada buah-buahan, ada lautan, ada danau yang tidak pernah kita jumpai dalam kehidupan di alam janin ketika kita hari ini tinggal. Cuma satu. Sebelum kita melihat itu semuanya, kita harus melewati sempitnya jalan keluar sebelum kita bertemu dengan dunia. Makanya bayi ketika pertama kali lahir nangis. Sebagian riwayat dikatakan karena dia ditampar oleh setan. Tapi sebagian riwayat mengatakan, kenapa bayi pertama kali nangis? Karena dia sempat khawatir keluar dari rahim ibunya ketika tidak lagi mendapatkan kehangatan. Tapi tangisannya tidaklah bertahan lama. Tangisannya sebentar. Dia merayap di atas tubuh ibunya. Lalu akhirnya nyusuk. Lalu lahirlah ketenangan. Dan dia mendapati bahwasanya di dunia jauh lebih baik daripada kehidupan rahim ketika 9 bulan dia berada di dalam perut ibunya. Kita memandang kehidupan barzah harus sebagaimana pandangan janin ketika memandang dunia. Makanya maaf, dalam kehidupan dan hasanah sunnah, takut pada kematian itu merupakan hal lumrah dan itu merupakan fitrah. Tapi benci pada kematian itu adalah dosa. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, itulah kehidupan kita. Bagaimana kehidupan ini melewati kehidupan janin, kehidupan dunia, dan kita melewati kehidupan barzah, dan pastinya kita akan melewati kehidupan akhirat kita. Setelah kita memahami bahwasanya kita pasti akan melewati setiap alam itu, dan hari ini kita berada pada satu alam yang sangat menentukan. Kita harus paham, kehidupan dunia itu kehidupan yang sejatinya banyak memberikan kepada kita permainan. Dan tentunya pada kehidupan dunia banyak perdaya pada kehidupan kita. Makanya ketika kita memahami bahwasanya kehidupan dunia ini memperdaya kita, bahwasanya kehidupan dunia ini sering memenjarakan kita dan menjebak kita dengan perkara-perkara yang merusak pada kehidupan kita pada babak berikutnya, maka setidaknya kita harus paham apa yang harus kita sikapi pada kehidupan di dunia, supaya setiap lembar ujian yang kita dapatkan pada kehidupan bernama dunia tidak merusak pada kehidupan babak berikutnya ketika kita menuju kepada kehidupan barzah dan kehidupan akhirat. Ada satu kisah yang bagus sekali yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dalam satu kisah Israiliyat. Tapi kisah ini mauquf, tidak kita benarkan 100%, tapi juga kita tidak dustakan 100%. Apa kisah yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi dalam kisah Israiliyat? Nabi Isa pernah jalan bersama dengan seorang teman safarnya. Dalam perjalanan itu mereka sepakat menuju kepada satu tempat yang sama. Ternyata pada perjalanan itu Nabi Isa itu membawa bekal roti. Ketika mereka sedang istirahat, Nabi Isa meletakkan rotinya di satu tempat ketika Nabi Isa istirahat alaihi salam. Ketika beliau sedang istirahat, maka teman safarnya itu mengambil roti itu dan berkhianat di dalam safar. Bangunlah Nabi Isa dan ketika mendapati rotinya tidak ada, Nabi Isa berkata, siapa yang mengambil roti saya? Teman safarnya pada saat itu tidak mampu, pada saat itu temannya tidak menjawab jujur. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Perjalanan akhirnya dilanjutkan. Di tengah perjalanan, Nabi Isa berkata kembali, siapa yang mengambil rotiku? Teman safarnya kembali berbohong dan mengatakan, aku tidak tahu. Jalan kembali. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, Nabi Isa mendapatkan mukjizat. Dia memegang sesuatu lalu berubah menjadi emas. Ketika beliau memegang sesuatu menjadi emas dari satu sebongkah batu yang besar, maka Nabi Isa berkata kepada teman safarnya, siapa yang bisa memberitahukan kepadaku siapa yang mengambil rotiku, maka bongkahan emas ini aku berikan kepadanya. Maka seketika teman safarnya Nabi Isa berkata, sayalah yang mengambil rotimu, maka berikan emas itu menjadi hakku. Nabi Isa memberikan sebongkah emas itu kepada teman safarnya, dan Nabi Isa berkata kepada teman safarnya, laqad hanal firaq, sudah pisah ya,
Karena kamu berkhianat dan kamu telah berkhianat ketika mengambil roti yang bukan milikmu. Ketika itu merupakan hakku, tetapi kamu mengambilnya dengan cara tidak meminta izin. Lalu Nabi Isa melanjutkan perjalanan. Orang ini begitu bergembira, tidak memikirkan dosa yang baru saja dia lakukan kepada Nabi Isa, pengkhianatannya kepada Nabi Isa. Dia mendapatkan sebongkah batu, di mana itu telah menjadi emas. Dia bergembira mendapatkan sebongkah emas itu di tengah hutan. Tanpa dia sadari, ada 3 orang yang melewati hutan yang sama. Dan 3 orang itu kaget mendapatkan seorang diri bersama dengan emas yang begitu besar. Maka 3 pemuda itu lalu berkata, itu ada orang bawa emas di tengah hutan. Bagaimana kalau kita membunuhnya supaya kita mendapatkan emasnya? Lalu akhirnya 3 orang ini membunuh orang tersebut dan mereka ingin untuk mendapatkan emas itu. Setelah dibunuh, maka 3 pemuda itu berkata, kita sudah dapat emasnya, mari kita bagi menjadi 3. Sebelum dibagi menjadi 3, mereka merasa bahwasanya mereka lapar dan beban dan bobot emas itu begitu berat. Dan mereka berkata, gimana kalau kita makan dulu? 2 di antara kita membeli makanan di luar hutan, 1 orang menjaga emasnya supaya tidak diambil orang. Dan ternyata kesepakatan itu mereka setujui. 2 orang pergi keluar hutan untuk mencari makan. Yang 1 orang menjaga. Tahukah kita, setan datang kepada 2 orang yang mencari makan. 2 orang itu, setan itu tiba-tiba mendatangi mereka dan berkata di antara mereka, kalau emas ini kita bagi menjadi 3, bagian kita terlalu sedikit. Gimana kalau kita memberikan racun kepada teman kita yang sedang menjaga emas, supaya emas itu cukup kita bagi menjadi 2. Temannya saat itu mengatakan, setuju saya. Mari kita makan. Setelah mereka makan, mereka mengambil 1 makanan, mereka taburi dengan racun, dengan 1 niatan, untuk supaya emas itu cukup dibagi menjadi 2. Ternyata orang yang menjaga emas pun sama. Dia melihat emas itu dan berkata, ini kalau emas ini dibagi 3 terlalu sedikit. Biarlah saya bunuh 2 orang teman saya yang sedang membelikan saya makanan itu, supaya saya bisa menguasai emas ini seorang diri. Lalu dia buatlah jebakan-jebakan di tempat nanti yang akan dilalui oleh kedua temannya. Jebakan itu sudah terbiasa dia kerjakan karena dia pemburu dan dia sudah persiapkan. 2 temannya yang dari luar hutan ketika mendapatkan makanan segera mereka balik. Dan ketika mereka balik, mereka sudah senang. Sebentar lagi teman kita mati dan kita membagi emas cukup menjadi 2. Ketika mereka lagi jalan, tanpa mereka sadari, mereka terperosok kepada jebakan dan dua-duanya meninggal dunia. Ketika dua-duanya meninggal dunia, seketika yang seorang diri merasa gembira dan bersukacita. Lalu dia merasa senang emas itu tidak perlu dibagi menjadi 3. Ketika dia akan mengangkat emas itu, dia merasa lapar. Dia ambil makanan yang dibawakan oleh kedua temannya yang sudah meninggal dunia. Dan ketika dia makan, dia pun terkena racun dan akhirnya meninggal dunia. Emasnya tetap berada di tempat yang sama. Jenazahnya, mayatnya ada 4. 1 teman safarnya Nabi Isa. 3 orang yang tadi membunuh teman safarnya Nabi Isa. Mereka semuanya 4-empatnya menjadi bangkai. Di samping emas yang emas itu tidak bergerak dari tempatnya semula. Nabi Isa setelah menyelesaikan hajatnya, beliau kembali dan melewati rute yang sama sebagaimana dia ketika pergi. Dan ketika beliau melewati hutan itu, maka dia menjumpai emas yang dia berikan kepada teman safarnya masih utuh. Dan 4 orang sudah menjadi mayat di samping emas itu. Disitulah keluar perkataan Nabi Isa yang sangat terkenal di dunia kitab. Apa yang dikatakan Nabi Isa? Hakadha taf'alud dunya bi ahliha. Begitulah caranya dunia ketika dia memperlakukan para pemburunya. Dari situlah kita akhirnya mendapati dan kita menjumpai bahwasanya dunia itu merupakan perkara yang sifatnya tentunya netral.
Tapi kalau kita tidak sikapi dunia dengan sikap yang benar dan sikap yang berilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang menjadi korban kembali dari persoalan yang bernama dunia. Ada orang yang mengambil bekal terbaiknya dalam urusan dunia menuju kepada kelapangan pada urusan akhiratnya, kayak Utsman bin Affan. Bukankah Utsman bin Affan adalah orang yang lapang barzahnya, lapang surganya, ketika harta yang dia dapatkan, dunia yang dia genggam, menjadikan dia mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena Utsman bin Affan itu, Pak, dikatakan oleh para ulama bahwasanya maluhu afsah min lisanihi, bahwasanya hartanya Utsman itu lebih fasih daripada lisannya Utsman. Karena Utsman itu kalau khutbah tidak sampai 10 menit. Kalau beliau khutbah Jumat itu tidak sampai 10 menit, tidak sampai 5 menit. Beliau hanya menyampaikan 1 ayat ditutup. Saya yakin nih, kalau Utsman bin Affan masih hidup, Bapak akan mengejar khutbah Jumatnya. Karena beliau itu kalau khutbah Jumat itu pendek. Tapi para ulama mengatakan sesungguhnya hartanya Utsman itu lebih fasih daripada lisannya Utsman. Karena Utsman itu sedikit bicara. Tapi harta yang dimiliki sahabat Utsman itu membawa kebaikan dan akhirnya memasukkan sahabat Utsman sebagai salah satu orang yang diridhai oleh Allah. Tapi kalau kita tidak bijak menyikapi tentang dunia, maka bisa jadi contoh Walid bin Mughirah itu akan menjadi sebuah contoh nyata bahwasanya harta bisa mematikan kebenaran pada diri seseorang dan menggagalkan seseorang untuk mendapatkan rahmat pada kehidupan di akhiratnya. Inilah yang menjadikan kita harus paham apa yang harus kita sikapi tentang dunia. Jangan-jangan kita selama ini menyikapi dunia ada yang salah. Ada yang membenci dunia sampai akhirnya dia mengasingkan diri dan akhirnya dia tidak pernah bekerja. Ada orang yang terlalu gandrung dengan dunia tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sampai akhirnya dia terkubur dengan dunia yang dia cari. Maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti sikap kita ketika urip ing dunia. Sikap apa yang harus kita lakukan ketika kita menjalani kehidupan dunia kita supaya dunia ini tidak mengubur kita lalu menggagalkan perjalanan kita untuk mendapatkan musim panen pada kehidupan kita di babak berikutnya. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam kali ini. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hari ini menjadi pelakon dunia, kita hari ini menjadi seorang hamba yang Allah takdirkan hidup kita pada kehidupan ini, maka setidaknya ada 5 poin yang harus kita mengerti dan harus kita kerjakan supaya betul-betul menjadikan diri kita betul-betul memaknai kehidupan dunia dengan cara yang paling Allah ridhoi. Supaya sekali lagi kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari urusan yang bernama dunia. Maka setidaknya para ulama lalu menerangkan kepada kita 5 perkara yang harusnya kita sikapi dengan sikap yang terbaik ketika kita memaknai dunia. Yang pertama, kenali dunia itu dinamakan oleh Allah dengan kata dunia itu kenapa? Kita harus paham ya Pak. Semua kata yang ada di dalam bahasa Arab itu selalu memberikan makna. Contoh, kenapa perjalanan disebut dengan safar? Karena sesungguhnya safar itu artinya memperlihatkan dan menyingkap. Artinya karakter seseorang itu biasanya akan terlihat dan tersingkap ketika dia di perjalanan. Orang yang baik atau tidak baik, lihat pada waktu safar. Setiap kata dalam bahasa Arab itu selalu ada maknanya. Sama. Yang pertama dari 5 perkara yang harus kita mengerti supaya kita menyiasati urusan kita ketika kita urip ing dunya. Maka yang pertama, jangan sampai kita menjadi pelakon dunia tapi kita tidak tahu kenapa panggung kita hari ini dinamakan oleh Allah dengan kata dunia. Karena kata dunia itu dari bahasa serapan bahasa Arab. Dan kita harus paham kenapa Allah yang memberikan nama panggung kita ini bernama dengan dunia. Supaya ketika kita paham apa itu dunia dan kenapa panggung kita dinamakan dunia oleh Allah, kita akhirnya bisa mengatur strategi bagaimana kita tidak terjebak dengan permainannya. Para ulama itu mengatakan kepada kita, dunia ini dinamakan dengan kata dunia karena ada 3 maknanya. Yang pertama,
Kenapa dunia ini dinamakan dengan kata dunia? Karena tempatnya rendah, Pak. Diambil dari kata adna, sesuatu yang sifatnya rendah. Makanya maaf, surga itu disifati oleh Allah dengan kata tinggi. Ketika Allah menyampaikan fi jannatin aliyah, surga itu di tempat yang tinggi. Makanya kalau kita di tempat yang rendah, yo jangan ngarep-ngarep semuanya itu indah. Kalau kita di tempat yang rendah, karena sesungguhnya biasanya kita mendapatkan keindahan itu di tempat yang tinggi. Kita ngelihat matahari di Lamongan sama kita melihat matahari di puncak Gunung Lawu, Hargodumilah, mana yang lebih indah? Puncak Gunung Lawu. Kita makan mie ketika kita di bawah dengan kita makan mie di atas gunung, mana yang lebih nikmat? Di atas gunung, Pak. Makanya kalau kita memahami kenapa kok dinamakan tempat kita, panggung kita ini dinamakan dunia, tempatnya rendah. Makanya di tempat yang rendah itu kita menjumpai dan kita mendapati tidak ada yang maksimal dan absolut dalam keindahan. Karena tempatnya rendah. Makanya nanti kalau kita di surga, kita tempatnya tinggi. Itulah kenapa kita kalau baru meninggal dunia, dalam hadis riwayat Barok bin Azib, orang itu kalau baru meninggal dunia dicabut ruhnya. Orang kalau baru meninggal dunia dalam riwayat Barok bin Azib bagaimana? Orang kalau akan meninggal dunia, kata Rasulullah, idza kanal mu'min fi inqita'i minad dunya, nazala ilaihi malaikatun minal malaikah, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, wa hanutum min hunutil miski. Orang itu kalau akan meninggal dunia, didatangi serombongan para malaikat. Fajalasu indamutil basar. Para malaikat itu duduk sepanjang mata orang yang akan meninggal dunia memandang. Makanya orang meninggal dunia kan begini. Karena pada saat itulah dia melihat malaikat serombongan dari Malaikatur Rahman. Kalau yang dicabut nyawanya orang beriman, membawa dua barang, kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Turunlah salah satu malaikat dari malaikat maut, duduknya di atas kepala sini, Pak. Lalu diambillah ruh dari jasadnya, diambilnya dari atas. Makanya kalau kita mentalkin, di telinga sebelah kanan. Dicabut pelan-pelan, pertama kali yang dingin, kaki. Lalu naik ke lutut, naik ke pinggul, naik ke jantung. Puncaknya melewati kerongkongan. Melewatin mata, dan biasanya mata yang paling setia mengikuti ruh. Fa inna roha idza qubida tabi'ul basar. Ruh itu kalau dicabut, yang paling setia mengikuti ruh itu mata. Cabut. Kemana ruh itu ketika pertama kali dicabut? Dibawa ke atas, Pak. Disambut Malaikatur Rahman. Dikasih kain kafan. Dikasih minyak wangi dari surga. Dibawa ke atas. Menembus langit yang pertama. Fastaftahu lahumul bab. Mereka minta dibukakan langit pintu yang pertama. Para malaikat penjaga langit yang pertama berkata, Man anta, siapa kamu? Disebutkanlah namanya, amal solihnya, seluruh ketaatannya. Dan ketika disebutkan namanya dengan nama yang terbaik, seluruh malaikat yang ada di langit pertama riuh menyambutnya dan mengenalnya. Karena ada orang yang terkadang tidak dikenal di dunia, tapi terkenal di antara penduduk langit. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai mentok langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh tidak dibukakan. Maka di situ Allah lalu berfirman pada saat ketika dibawa langit yang ketujuh, Aku ciptakan dia dari dunia dan kembalikanlah ke dunia, karena disitulah aku pertama kali aku akan membangkitkan pertama kali. Maka rohnya ketika tidak dibukakan langit yang ketujuh, dia kembali untuk bertemu dengan jasadnya yang dibawa oleh para pemikulnya. Sampai akhirnya nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan kita, Pak, kalau ujungnya nanti dibawa ke dalam jasad yang sedang dipikul oleh para pelayat, kenapa ruh itu harus dibawa ke atas dulu hingga menembus langit yang ketujuh? Sebagian ulama mengatakan supaya setiap ruh ketika dia baru saja meninggal dunia dibawa ke langit yang ketujuh, supaya dia melihat
betapa kecilnya dunia ketika dia melihatnya dari tempat yang tinggi. Lalu dia merasa betul-betul saya beruntung tidak terjebak dengan dunia yang memperdaya saya ketika saya mendapatkan kebahagiaan pada apa yang saya lakukan. Makanya maaf Pak, kita kalau naik pesawat, apa pertama kali yang akan kita pikirkan? Mungkin sebagian besar dari kita mungkin sama. Kalau kita naik pesawat, yang pertama kali kita pikirkan, Masya Allah ya, rumah ratusan juta, miliaran. Ketika kita naik pesawat, terasa kecil sekali. Dan itulah kenapa surga di tempat yang tinggi. Kenapa dunia di tempat yang rendah? Karena di tempat yang rendah tidak akan maksimal segala keindahan. Makanya maaf, betul kata beliau, jangan pernah mengharapkan dunia itu ramah. Karena memang di tempat yang rendah. Makanya kalau kita beli apartemen Pak, apartemen yang paling mahal itu yang paling tinggi Pak. Kenapa di lantai yang paling tinggi itu yang paling mahal? Karena ngelihat sesuatu itu tampaknya indah. Ngelihat mobil itu kayak mainan. Dengar suara adzan kalau di lantai 25 itu beda dengan mendengar adzan di lantai 1. Makanya kenapa surga itu identik dengan tempat yang tinggi. Dunia itu tempat yang rendah. Karena sesungguhnya di situ kita paham. Semua keindahan dunia itu tidak ada yang absolut. Karena yang absolut itu hanya dalam keindahan ketika kita berada tingginya surga. Makanya maaf, itulah yang kenapa panggung kita dinamakan oleh Allah dengan kata dunia. Tempatnya rendah. Kalau di tempat yang rendah, ya wajar kalau kita sedih. Makanya kalau ada orang tanya, Ustadz kenapa saya masih sedih? Ya karena kita di dunia. Karena kalau kita bertanya kenapa saya kecewa? Ya karena kita di dunia. Kenapa saya kok masih dikhianati? Ya karena kita di dunia. Karena pada dasarnya di tempat yang rendah berkumpulnya segala keburukan. Makanya maaf, beberapa nyamuk tidak bisa naik ke tempat yang tinggi. Tapi biasanya nyamuk itu di tempat-tempat yang rendah. Kenapa orang Papua itu jarang kena malaria? Karena mereka tidurnya di atas pohon. Nyamuk malaria nggak bisa naik. Sehingga akhirnya Allah memberikan pelajaran kepada kita yang pertama. Dunia itu merupakan tempat yang rendah. Yang kedua, kenapa dunia kita dan panggung kita itu dinamakan dengan dunia? Karena waktunya begitu cepat. Lam yalbasu ila sa'atam min naharim balak. Waktunya itu diputarkan oleh Allah itu cepat. Makanya ketika kita di dunia, kalau gembira jangan terlalu sombong karena waktunya cepat. Semuanya nanti akan berganti. Kalaupun sedih jangan terlalu sedih karena itu pun juga nanti akan berganti dengan kondisi yang lain. Makanya kalau kita sedang melakukan sesuatu, katakan pada diri kita, kalau sedang merasakan sesuatu, katakan ini akan cepat berlalu. Bapak dan ibu kalau lagi gembira, katakan ini akan cepat berlalu. Supaya kita tidak sombong. Kalau kita lagi sedih, tiba-tiba bapak dan ibu lagi terlibat persoalan, maka katakan sama diri kita, semuanya akan berlalu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah memutarkan kehidupan dunia itu cepat. Supaya kalau kita diuji, ujiannya nggak lama. Supaya kalaupun kita gembira, gembiranya tidak membuat sombong. Coba, kalau kita dibuat dunia itu lama, kan berat Pak. Saya dulu pernah mencoba mencari tahu ketika ibu saya wafat umur 69 tahun. Saya sedih sekali. Saya ini sering iri sama Ustaz Rifki. Beliau ini umurnya 40 walaupun kelihatan 46 gitu. Tapi beliau itu orang tuanya masih lengkap. Ibunya masih ada. Masih sehat. Makanya salah satu cita-cita beliau itu apa? Pengen ngajak orang tuanya haji dan kita doakan semoga tahun ini. Tapi saya ketika meninggalnya ibu saya 11 tahun yang lalu umur 69 tahun saya tuh sempat mikir gitu. Kenapa ya umatnya Nabi Muhammad itu tidak diberikan umur sepanjang umatnya Nabi Nuh? Saya cari di kitab Pak. Saya cari akhirnya saya temukan sebuah jawaban yang justru memberikan kepada saya sebuah kebenaran. Lu justru kita ini diberikan umur yang pendek, diberikan waktu yang cepat oleh Allah itu tanda rahmatnya Allah untuk kita. Coba kalau kita diberikan umur yang panjang kayak umurnya umat Nabi Nuh Pak. Lelah kita menjalani hidup. 1600 tahun tuh kayak apa kita hidup? Kalau ada seorang suami diuji sama istrinya, atau seorang istri diuji sama suaminya, itu berapa puluh tahun dia? Kita ngomong Bu,
Ustadz, saya ini diuji sama suami saya, Ustadz. Saya sudah curhat sama Ustadz Rifki tapi nggak direspon gitu. Lalu saya ngomong sama ibu itu, Bu, sabar Bu. Ya Allah Ustadz, saya sudah 743 tahun sabar. Ini nggak enak. Makanya akhirnya Allah itu jadikan kehidupan di dunia itu adalah singkat. Itu sebenarnya rahmat Pak untuk kita. Karena kita diberikan umur yang tidak terlalu lama, waktunya diputar cepat oleh Allah, tapi balasannya sama dengan umat sebelum Nabi Muhammad, balasannya sama-sama di surga, kerjanya tidak perlu lama, diputarkan waktunya cepat supaya orang yang malas melakukan ketaatan segera melakukan ketaatan, supaya orang yang melakukan kemaksiatan itu mikir, kemaksiatan kamu itu nikmatnya cuma sebentar. Jadi Allah itu ngasih pelajaran kepada kita, dunia ini cepat. Makanya akhirnya kita dapatkan hari kemarin kita baru tamat SD, hari ini anak kita sudah mau masuk kuliah. Tapi rasa cepatnya itu menjadikan kita akhirnya bisa merasakan dunia ini dibuat cepat oleh Allah supaya yang sedih tidak terlalu bersedih lama, yang gembira tidak sombong dengan kegembiraannya. Saya itu kemarin ketemu dengan Ustadz Rifki 6 bulan yang lalu, di bulan April kalau tidak salah ya Ustadz ya. Sudah berlalu 5 bulan, padahal seakan-akan baru kemarin kita ketemu. Allah putarkan cepat supaya kita menyadari betul itu tandanya rahmat, dan supaya yang melakukan ketaatan segeralah melakukan ketaatan, karena Allah tidak membebani kamu dengan beban waktu yang lama supaya kamu merasa ringan ketika melakukan ketaatan. Coba Pak, kalau 1 hari sebanding dengan 1000 tahun kayak kita nanti di akhirat, bukankah itu beratnya luar biasa? Nyekolahkan anak 1000 tahun Pak, perasaan dari tadi anak saya sudah sekolah kok nggak pulang-pulang gitu. Ternyata baru 700 tahun dia, dan kita harus menunggunya nanti sampai 1000 tahun baru dia pulang. Allah memberikan kepada kita dunia itu tempat yang cepat waktunya supaya orang beriman mengambil pelajaran. Yang ketiga, dari poin yang pertama, kenapa dunia ini dinamakan oleh Allah dengan kata dunia? Karena diambil dari kata dani, sesuatu yang buruk, sesuatu yang bau. Diambil dari kata dani dan diambil dari akar kata dana atun. Umar bin Khattab pernah jalan, lalu beliau mendapati ketika beliau jalan ada tumpukan-tumpukan sampah Pak. Lalu teman-temannya Umar bin Khattab menutup hidungnya. Dan ketika Umar bin Khattab itu mendapati teman-temannya menutup hidungnya, lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Hadhihi dunyakum allati tahrusuna 'alaiha." Loh, kenapa kalian tutup hidungnya? Ini dunia yang kalian cari-cari dan kalian uber-uber. Disitulah Umar bin Khattab ingin menjelaskan kepada kita, kenapa dinamakan dunia? Karena tempatnya kotor. Makanya kita tidak akan bisa mendapati bahwasanya dunia itu kotor sampai nanti ketika kita sudah di surga. Kalau kita di surga, semuanya bersih, mengingus tidak ada, kencing tidak ada, kotoran tidak ada, bahkan penyakit hati pun tidak ada nanti di surga. Kenapa orang itu bisa mengartikan bahwasanya dunia itu tempat yang kotor? Nanti kalau dia sudah di surga. Kalau dia belum di surga, ya belum bisa mengartikan bahwasanya dunia itu kotor. Kita akan betul-betul bisa mengatakan dengan yakin dunia itu kotor kalau kita sudah di surga. Perumpamaannya, kalau kita misalkan dulu ketika kita masih kecil, apa permainan yang paling kita gandrungi dan paling berharga untuk kita? Permainan yang paling kita senangi dan paling kita gandrungi itu adalah layangan, kelereng. Dan kita rela itu main dari jam 12 sampai jam 5 sore. Kulit kita menjadi hitam hanya untuk mendapatkan 2 layangan. Pada saat itu kita merasa bahwasanya itu paling berharga untuk kita. Coba sekarang kalau kita sudah tua kayak gini, kita ngelihat layangan itu, apa layangan ini? Apa ini kelereng-kelereng ini? Karena bagi kita sekarang kelereng dan layangan tidak penting. Yang penting apa? BPKB dan STNK. Kapan kita bisa mengatakan layangan itu murahan dan kita bisa mengatakan kelereng itu murahan? Kalau kita sudah naik tingkat. Sama.
Dunia itu akan diartikan sama manusia itu tempat yang kotor kapan? Kalau nanti dia sudah berada di surga. Makanya maaf, di surga itu tidak menerima kotoran, Pak. Bahkan nanti kalau kita akan memasuki surga, pertama kali ketika kita habis melewati sirat, sebelum kita memasuki surga, Allah itu bukan hanya membersihkan ingus kita, bukan hanya membersihkan kencing kita, tapi Allah membersihkan kotoran yang ada pada hati kita. Makanya Allah menyampaikan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Orang itu nanti kalau masuk surga dibedah Pak dadanya, dibersihkan hatinya, sampai ketika sudah bersih hatinya baru dia masuk surga. Makanya maaf, nanti kalau di surga nggak ada pertengkaran, nggak ada bully-bulian kayak beliau tadi membuli saya, semoga Allah ampuni, nggak ada. Dan tidak ada yang namanya cemburu. Makanya nanti ketika ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya, ditanya sama istrinya, kemana bang? Mau ketemu bidadari. Oh ya sudah bang, hati-hati ya bang, gitu. Maka pastikan itu tidak akan terjadi di Lamongan. Tapi itu terjadinya nanti di surga. Kenapa? Karena kondisi hati manusia itu bersih. Makanya kenapa di surga nggak ada penyakit? Karena tidak ada beban masalah penyakit hati. Karena yang biasanya menjadi penyakit fisik itu timbulnya dari penyakit hati. Makanya akhirnya suami istri itu tidak akan lagi ada pertengkaran. Makanya sifat yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zukhruf 70 yang tadi saya sampaikan. Kenapa suami istri itu ketika masuk surga ditambahi dengan hal, ditambahi dengan kondisi keadaan toh barun, mereka dalam kondisi gembira. Karena sesungguhnya suami istri betul-betul dalam kondisi sudah selesai dan tidak ada lagi penyakit di dalam hatinya, kecuali mereka ketika berkumpul di surga, mereka dalam kondisi yang betul-betul digembirakan. Makanya akhirnya itulah kita memahami yang pertama. Kenapa dinamakan dunia? Pertama dinamakan dunia itu karena tempatnya rendah. Kenapa dinamakan dunia? Waktunya singkat. Dan kenapa dinamakan dunia? Tempatnya kotor. Sehingga ketika kita memahami tentang perkara ini, menjadikan kita tahu betul bahwasanya siapapun yang menjadikan tujuannya hidup adalah dunia, dia hanya mendapatkan 3, tempat yang rendah, sesuatu yang kotor, dan waktu yang cepat berlalu. Siapapun yang dapat dunia, tidak usah sombong. Kamu hanya mendapatkan setetes dari samudera kenikmatan yang Allah janjikan di akhirat. Kalau kamu nggak mendapatkan, maka jangan terlalu sedih, karena kamu cuma tidak mendapatkan 1 tetes. Ini yang pertama, yang harus kita sikapi dari urusan dunia. Paham kenapa dinamakan ini dunia. Yang kedua, sikap apa yang terbaik yang kita lakukan ketika kita urip in dunia? Yang kedua, Pak, Imam Ahmad mengatakan kepada kita, sikap yang kedua ketika kita sudah nyikapin dunia, ketika paham dunia itu diambil akar kata dari 3 perkara itu, maka kita harus memiliki sifat at-taghaful dalam urusan dunia. Sikap at-taghaful itu apa? Tidak usah membesarkan perkara-perkara yang sifatnya kecil. Kalau memang itu berkaitan cuma urusan dunia. Kalau ada kata-kata yang sering kita jumpai dan sering kita dapatkan itu dalam filsafat bahasa Jawa, jangan suka menjadikan yang keribikan jadi grojogan. Karena kalau kita ini hanya memahami ini dunia, maka memiliki sifat taghaful itu penting. Karena yang biasanya menjadikan kita mudah stres, mudah depresi, yaitu ketika kita selalu membesar-besarkan urusan dunia. Lalu kita merumitkan perkara-perkara dunia yang menjadikan akhirnya perkara dunia itu memporak-porandakan kita, menjadikan kita akhirnya jatuh dalam depresi, jatuh dalam frustasi. Kenapa? Karena kita terlalu takzim, kita terlalu membesarkan tentang urusan duniawi. Makanya kita belajar sikap taghaful itu dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Masya Allah, salah satu guru yang selalu saya juga mendoakan beliau dalam doa-doa saya. Imam Syafi'i itu memperlihatkan sifat taghaful yang bagus sekali, Pak. Gimana sikapnya Imam Syafi'i ketika beliau memiliki sifat at-taghaful dalam kehidupan beliau tentang urusan dunia? Perhatikan begini. Imam Syafi'i itu, kalau ada orang tiba-tiba ngomong, Imam Syafi'i, iya, ada orang
yang apabila ngomong di depanmu ada orang yang membencimu, menghujatmu, mencelakmu setiap waktunya. Perhatikan gimana responnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bersifat tenang, tidak membesarkan. Lalu dia ngomongnya begini, ya kalaupun dia membenci saya, mencela saya, minimal nanti kalau ketemu saya tidak akan berani utang sama saya. Ringan. Cara nyikapin kayak gitu tuh mahal hari ini, Pak. Sifat at-taghaful itu ternyata merupakan perkara yang ternyata kita itu banyak tidak paham, itu termasuk dari sunnah. Makanya akhirnya ada juga lagi yang pernah mengatakan sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ada seorang fulan, kalau di depanmu manis, kalau di belakangmu membicarakan kamu. Apa kata Imam Syafi'i? Ya sudah, minimal dia kalau di depan saya masih punya respek dan masih punya hormat, walaupun di belakang saya dia membicarakan saya. Ini sikap yang disebut dengan sifat at-taghaful. Jadi misalkan kita dalam urusan duniawi kita buat ringan, tiba-tiba kita sudah hati-hati kesenggol motor kita. Kita lihat dulu ini urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau ini urusan duniawi, ya sudah, ya sudahlah, urusan dunia dibuat gampang, supaya akhirnya kita tidak menjadikan dunia itu menjadi sebab kecintaan dan tidak menjadikan dunia itu sebab pertikaian. Kalau kita sudah memiliki sifat at-taghaful, enak. Tiba-tiba kita sudah baik sama istri, istri kita cemberut dan ngambek sama kita. Ya sudah, minimal bapak punya waktu sendiri dulu, supaya tidak terlalu banyak direpotkan dengan istri. Ketika istri sedang dalam kondisi ngambek, dia butuh waktu sendiri, tenang. Kalau ada seorang istri ketika dia berbuat baik kepada suaminya, suaminya belum membalas, ya dia dalam kondisi, ya sudah, Allah pasti yang akan membalasnya, dan balasan Allah lebih baik daripada balasan suami. Sifat taghaful ini ternyata merupakan perkara mahal, tapi ini merupakan bagian dari cara kita untuk urip in dunia. Hidup di dunia itu harus memiliki sifat taghaful, Pak. Hari ini kita zamannya suka merumitkan perkara-perkara duniawi terlalu berlebihan, sehingga kalau kita merumitkan perkara duniawi secara berlebihan, itulah yang menjadikan kita nanti ditertawakan oleh dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa, hakada taf'alud dunya bi ahliha. Sehingga sudah. Makanya ada seorang teman saya ngomong, kalau ada orang komentar kepada kita di akun kita dengan kalimat yang buruk, sikapi aja dengan tenang. Setidaknya ada ratusan orang yang tetap mendoakanmu. Jangan sibuk memprioritaskan dirimu dengan orang yang tidak pernah memprioritaskan dirimu dalam hidupnya. Jadinya tenang. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami urip in dunya itu perlu sifat at-taghaful, sehingga nanti kita tidak merumitkan dan tidak dan kita tidak akan pernah mengubah keriwikan menjadi kerojokan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan pada kehidupan di dunia ini? Yang ketiga yaitu adalah bagaimana ketika kita hidup pada kehidupan dunia itu harus memiliki sifat zuhud. Dan zuhud itu bukan berarti kita harus miskin. Zuhud itu bukanlah amalan ibadah fisik, tapi zuhud itu merupakan amalan ibadah hati. Zuhud itu bukanlah ketika kita pakai sepeda ontel, ataupun ketika kita pakainya compang-camping, bukan. Tapi zuhud itu adalah bagaimana sikap hati kita ketika kita menempatkan urusan dunia, tidak menjajah kita, tidak memenjarakan kita, dan tidak memperbudak kita. Sikap kita untuk senantiasa merdeka ketika menerjemahkan dunia kita, itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Makanya Imam Nur Rajab itu mengatakan zuhud itu ada 3. Apa itu zuhud itu? Yang ketiganya itu kalau kita memilikinya maka kita telah memiliki sifat zuhud. 1. Zuhud itu adalah yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah
dibandingkan dari apapun yang dikatakan manusia. Itulah zuhud. Yakin kepada apa yang dijanjikan Allah lebih besar daripada keyakinan kita, daripada apapun yang dikatakan manusia. Itulah zuhud. Walaupun dia kaya raya. Maaf ya Pak, terkadang ada yang miskin belum tentu zuhud. Tapi terkadang ada orang yang kaya raya tapi dia zuhud. Saya sering menyampaikan dalam bentuk kalimat, ada dalam bentuk contoh. Saya di kompleks saya, kadang-kadang jam 4 pagi sudah ada yang ngorek-ngorek sampah. Kita bukan berarti lebih baik dari beliau, enggak. Kita ngambil contoh sebagai sebuah perenungan untuk kita. Beliau ini sering saya lihat, saya sering mengajak beliau untuk sholat. Pak, sholat dulu yuk Pak, gitu. 5 menit, 10 menit selesai, naik mobil saya nggak apa-apa. Ya kita ke masjid. Tapi selalu jawabannya sama. Setiap saya ketemu beliau jam 4. Nanti aja Mas, pakaian saya kotor. Ya sudah, saya pergi masjid. Di masjid Mak, kadang-kadang kita sudah melihat Mercedes, BMW sudah ada di parkiran. Pemiliknya di shop yang pertama di masjid. Kadang saya itu sampai selesai subuh, saya masih melihat bapak itu berputar-putar di antara tempat sampah. Dan sampai matahari terbit, nggak ke masjid. Saya pernah ngikutin beliau, dan pernah ketika saat itu pengen membelikan bubur ayam, saya tanya sama beliau, Pak, sampun sudah sholat belum? Nanti aja Pak, pakaian saya masih kotor. Tapi ini matahari sudah tinggi, ya sudah nanti digabung aja sholatnya. Tapi di situ kita mendapatkan bahwasannya belum tentu yang miskin zuhud, belum tentu yang kaya tidak zuhud. Zuhud itu bukan penampilan fisik. Kalau zuhud itu penampilan fisik, Nabi Dawud itu tidak zuhud. Mungkin nggak ada seorang nabi yang tidak zuhud dipilih menjadi nabi? Tidak mungkin, karena zuhud itu syarat untuk menjadi nabinya Allah. Makanya akhirnya kata zuhud itu apa? Kata Imam Nur Rajab, kalau kamu yakin kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apapun yang dikatakan manusia, itulah zuhud. Contoh, Bapak ingin membeli rumah, harganya 500 juta. Orang ngomong, kalau ingin membeli rumah itu, kamu harus ngambil riba. Karena kamu gajinya cuma 5 juta per bulan. Kamu tidak bisa memiliki rumah 500 juta. Kamu harus mengumpulkan 100 kali lipat supaya bisa membeli rumah itu. Tapi ketika Bapak itu mendapatkan banyak sekali masukan supaya dia mengambil riba, lalu Bapak itu mengatakan, maaf, saya tidak mau ngambil riba. Kalau rumah ini memang milik saya, pasti akan datang dengan cara yang Allah atur. Kalau memang itu miliknya saya. Kalau itu bukan miliknya saya, walaupun saya mengambil dengan cara riba, dia pasti akan lepas dari tangan saya. Kalau itu memang bukan rumah saya. Orang-orang pada bisik-bisik dan ngomong, hari gini beli rumah nggak pakai riba. Lalu dia bermaksud bisa nabung lalu membeli rumah. Ngimpi orang itu. Tapi orang itu ketika dikomentari semacam itu tetap yakin dengan apa yang dikatakan Allah. Itulah zuhud. Anak bapak dibawa ke pondok. Orang ngomong dong, hari gini kok di pondok. Mau SMA aja cuma jadi kasir kok. Malah kamu nyokolain anakmu di pondok, ngafalin Quran, ngafalin Alfiyah. Nanti mangane opo? Kerjanya di mana? Tapi sang bapak tetap mengatakan, tidak mungkin Allah membiarkan hambanya kecuali Allah yang menanggungnya selama dia punya ilmu. Ketika Allah mendapati dia beriman, itu namanya zuhud. Bapak punya anak perempuan, umurnya 24 tahun, belum punya pacar. Orang ngomong, lu anakmu nggak boleh pacaran Mas. Enggak dong. Kenapa nggak boleh pacaran? Ya pacaran juga tidak menjamin dekatnya jodoh, tidak pacaran juga tidak menjamin jauhnya jodoh. Hari gini kok ndak pacaran. Oh, yang pacaran aja belum tentu kawin kok, apalagi ndak pacaran. Tetapi bapak tetap mengatakan, saya tetap tidak membiarkan anak saya pacaran.
Itulah yang dinamakan zuhud. Jadi pada kehidupan di dunia, uripin dunia itu perlu zuhud. Bukan berarti harus miskin. Enggak. Kaya itu tidak ada aib. Selama kekayaan itu tidak menenggelamkan hati kita. Yang terpenting hatinya jangan bocor. Lautan itu tidak akan membahayakan kita selama perahu kita tidak bocor. Kapan lautan itu berbahaya untuk kita? Kalau perahumu bocor. Lautan itu berbahaya untuk kamu karena kamu akan tenggelam. Tapi selama perahu kamu itu tidak bocor, lautan itu tidak akan membahayakan kita. Kapal kita dan perahu kita itu merupakan perumpamaan hati kita. Maka air lautan itu ibaratnya dunia. Karena dunia itu tidak salah. Yang salah itu cara kita ketika kita melihat urusan dunia lalu kita kalah dengan urusan dunia. Karena sesungguhnya sebagian ulama itu ada yang mengatakan kaya yang bersyukur itu terkadang lebih banyak memberi manfaat. Makanya maaf ya Pak, kalau saya bapak dan ibu saya tanya, mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Siapa yang menjawab A? Kaya yang bersyukur. Siapa yang jawab B? Miskin yang bersabar. Atau ada yang menjawab C? Enggak sabar, enggak syukur. Siapa yang jawab A? Angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang jawab B? Siapa yang jawab C? Ini murid antum kayak gini Ustaz. Maka sesungguhnya para ulama itu sampai mengatakan mana yang lebih utama, kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Maka sebagian ulama mengatakan kaya yang bersyukur lebih utama karena lebih banyak memberi manfaat. Ada yang mengatakan miskin yang bersabar pun lebih utama. Tapi jawaban yang paling rajih dan paling kuat itu adalah di antara mereka yang paling utama, yang paling bertakwa di antara keduanya. Tapi maaf, kaya itu tidak salah Pak. Bukan berarti kalau kita bahas zuhud, kalau kita benci dengan kekayaan. Salah. Kalau kita bicara zuhud itu bicara tentang keyakinan hati, bukan bicara tentang kaya dan miskin. Makanya maaf, saya pernah ingat satu kisah nyata. Bapak tahu Imam Syafi'i, ini salah satu ulama yang nggak terlalu suka sama orang kaya. Dulunya. Sampai beliau diuji dengan orang kaya. Dari guru-gurunya. Imam Malik itu kaya raya Pak. Pakaiannya itu pakaian yang paling bagus, minyak wangi yang paling bagus. Dan beliau itu pedagang sukses. Ya kan kayak samping saya ini, rawon amanah. Maka Imam Malik itu nomor sepatu saya 42 Ustaz. Maka Imam Syafi'i itu qadarullah gurunya tuh kaya-kaya. Maka satu waktu Imam Malik itu ngundang Imam Syafi'i. Sini Syafi'i. Aku ngerasa ilmuku sudah habis. Tapi kamu harus tetap belajar. Aku sarankan kamu belajar ke sana, ke Basrah, ke Baghdad sana. Kamu belajar kepada madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah masih hidup, aku suruh kamu belajar ke Imam Abu Hanifah. Tapi dia sudah wafat. Aku perintahkan kamu belajar kepada Abul Hasan Asy-Syaibani. Salah satu di antara muridnya Imam Abu Hanifah. Lalu Imam Syafi'i sendiko dawuh sama gurunya. Pergi beliau. Semua kebutuhan beliau untuk pergi ketemu Abul Hasan Asy-Syaibani dicukupi sama Imam Malik. Dicukupi sama Imam Malik Pak. Pergilah beliau ketemu dengan Abul Hasan Asy-Syaibani dan beliau kaget. Ketika sampai di rumahnya, Abul Hasan Asy-Syaibani itu lagi ngerapiin dinar, Pak. Ngerapiin dinar, di atas mejanya ngitung ini berapa dinar, ini berapa dirham, ini berapa dinar itu. Imam Syafi'i kaget, loh. Gimana ini ulama malah ngitungin uang? Salahkah saya ini berguru? Atau jangan-jangan guruku salah milih guru? Maka Imam Syafi'i menampakkan wajah tidak suka. Gimana ada seorang alim ngitungin uang di atas meja? Abul Hasan Asy-Syaibani ketika mendapati Imam Syafi'i nampaknya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Abul Hasan Asy-Syaibani. Perhatikan caranya seorang guru meluruskan pandangan muridnya dengan cara yang lembut. Imam Syafi'i
tampaknya kamu tidak suka ya saya lagi menghitung emas ini. Gimana kalau emas-emas ini, ayo kita berikan yuk kepada fakir, kita berikan kepada orang dolim, kita berikan kepada orang yang berzina, kita berikan kepada yang minum khamr, dan kita berikan kepada orang yang jahat dan dolim, supaya mereka mendapatkan apa yang bisa mereka lakukan. Seketika Imam Syafi'i wajahnya kalut dan segera mengatakan, jangan berikan uang ini dan emas ini kepada orang dolim, kepada pezina, kepada peminum khamr. Jangan. Biarlah uang ini dimiliki oleh dirimu, wahai guruku, supaya banyak kutab yang nanti berdiri, madrasah yang nanti berdiri, masjid yang nanti berdiri, ketika uang itu dimiliki oleh dirimu. Maka semenjak kejadian itu Imam Syafi'i berkata, semenjak hari itu aku belajar untuk mengakui kesalahanku. Bukan dunia yang salah, tapi cara kita menyikapi dunia yang salah. Makanya yang namanya zuhud itu apa? Yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Makanya itu salah satu kriteria ketika kita zuhud. Yang kedua, kriteria zuhud itu apa? Kalau kita mendapatkan musibah, maka kita ingin mengharapkan balasannya itu adalah balasan di akhirat dan tidak balasan di dunia. Dan yang ketiga, zuhud itu apa? Ketika dipuji dan dicela, kita dalam kondisi yang sama. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Yang ketiga, urip in dunya, zuhud. Kalau kerja, Pak, kerja yang maksimal. Kalau bisa mendapatkan profit yang besar, profit yang besar. Supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Muslim itu harus kreatif, Muslim itu harus inovatif. Tapi kalau nanti sudah mendapatkan pundi-pundi rezekinya, dia pakai pundi-pundi rezekinya untuk memberi manfaat kepada banyak orang. Saya tutup nomor 3 ini dengan sebuah kisah nyata. Hasan al-Basri itu pernah mencari muridnya namanya Sabit al-Bunani. Tahu Sabit al-Bunani? Insya Allah tidak tahu. Beliau ulama besar. Maka dicari sebagaimana Nabi Sulaiman mencari hudhud. Lu tidak ketemu. Ternyata Sabit al-Bunani itu terlambat datang ke halaqah ilmunya Hasan al-Basri. Ketika baru datang, langsung ditegur keras sama Hasan al-Basri. Lima ta'akharta? Kenapa kamu telat? Sabit al-Bunani menjawab, iya aku telat karena aku menjumpai sesuatu yang membuatku terlambat, wahai guruku. Apa yang kamu lihat sampai kamu telat? Perhatikan. Sabit al-Bunani lalu mengatakan, aku mendapati ada seekor burung sakit sayapnya, tidak bisa terbang. Setiap dia terbang di atas sarangnya dia jatuh. Setiap dia terbang dari sarangnya dia jatuh. Setiap terbang dari sarangnya dia jatuh. Maka aku penasaran, lah kalau burung ini sakit sayapnya, terus dari mana dia mendapatkan rezekinya? Maka aku duduk di bawah, aku liatin gimana cara Allah mengatur rezekinya kalau dia tidak bisa terbang. Ketika aku lihatin dari bawah, maka aku menjumpai ada burung-burung yang membawa cacing. Dan setiap burung itu membawa cacing, memberikan cacingnya kepada burung yang sakit. Berulang-ulang sampai burung yang sakit itu kenyang dengan setiap cacing yang dibawa oleh burung-burung yang datang ke sarangnya. Hasan al-Basri saat itu bertanya kepada muridnya Sabit al-Bunani, apa hikmah yang kamu jumpai dari kejadian itu? Hikmah yang aku jumpai dari kejadian itu adalah, oh ternyata kalau kita sakit tidak bisa apa-apa, tidak usah khawatir, dunia kita sudah diatur oleh Allah. Walaupun kita sakit, pasti nanti ada yang mengantarkan bantuan ke rumah kita. Apa kata Hasan al-Basri? Kenapa kamu menempatkan dirimu serendah itu? Kenapa kamu tempatkan dirimu sebagaimana burung yang sakit? Kenapa kamu tidak tempatkan dirimu sebagai burung yang membawa cacing? Kalau setiap umatnya Nabi Muhammad menempatkan dirinya sebagaimana burung yang sakit di sarangnya dan menunggu cacing yang datang ke sarangnya, hinalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad itu menempatkan dirinya sebagai burung yang membawa cacing, itulah kemuliaan, itulah izzah. Dan itulah yang harus kita pahami. Makanya maaf, hidup di dunia itu bukan berarti kita menceraikan dan mengharamkan dunia. Allah mewajibkan kita hanya untuk zuhud.
Dan zuhud itu bukan berarti kita miskin, tapi zuhud itu adalah sikap bagaimana hati tidak mengendalikan kita dan tidak menjajah untuk merusak kehidupan akhirat kita. Maka itulah sikap yang ketiga, sikap zuhud yang kita miliki. Yang keempat, apa yang harus kita pahami? Maka sesungguhnya yang kita harus mengerti dan kita harus pahami bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia, yaitu adalah yang ketiga, memahami betul bahwasanya ini tempat mazru'ah dan ini merupakan tempat kita bercocok tanam dalam setiap kebaikan dan setiap ketaatan. Persis dengan apa yang tadi disampaikan sama Ustaz Rifki. Makanya Bapak, maaf Ibu, orang yang mati husnul khatimah, apa itu salah satu tandanya? Berkeringat dahinya. Yamutul mu'min biarkil jabin. Orang mukmin itu kalau meninggal dunia berkeringat, itu dahinya berkeringat, pelipisnya. Kenapa orang yang beriman itu mereka berkeringat dahinya? Rasulullah tidak meninggal di Masjid Nabawi, Nabi tidak meninggal di Masjidil Haram, Nabi tidak meninggal di perang Uhud, Nabi tidak meninggal dalam perang Badar, tapi Nabi meninggal dunia itu husnul khatimah di atas pangkuan Aisyah. Apa tanda husnul khatimahnya Nabi Muhammad? Berkeringat dahinya, berkeringat pelipisnya. Saya pernah menyaksikan sahabat saya, Pak, lulusan Madinah. Beliau malam-malam saya diberitahu oleh keluarganya sakit perut. Sakit perut itu pun sudah mati, salah satu tanda kesyahidan. Bawa ke rumah sakit, menjelang subuh meninggal dunia. Habis kajian subuh saya datangin dan saya duduk di sampingnya. Saya lihat berkeringat. Saya ambil tisu, saya usapkan. Keringat lagi. Saya ambil tisu lagi, saya usapkan ke sini, minta izin sama istrinya. Berkeringat lagi. Itulah husnul khatimah. Pertanyaan kita, kenapa orang husnul khatimah itu tandanya bukan dengan senyuman? Senyuman itu hanyalah bagian dari husnudon kita. Ini orang yang tenang dalam mati. Tapi kalau secara riwayat, kematian husnul khatimah itu berkeringat dahinya. Kenapa kematian husnul khatimah itu dengan berkeringatnya dahi? Karena Allah ingin menyampaikan pelajaran untuk kita. Orang ini lelah dari urusan ketaatan di dunia, dan kelelahan itu simbolnya dengan keringat yang keluar pada dahi dan pelipisnya. Makanya maaf, kehidupan dunia ini adalah tempat untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Makanya ada satu riwayat yang pernah disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Bapak dan Ibu, ini riwayatnya Masya Allah menggetarkan hati. Ada seorang perempuan datang kepada Ibunda Aisyah, lalu mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Ibunda Aisyah, tanganku sakit." Lalu Ibunda Aisyah bertanya, "Kenapa tanganmu sakit?" "Iya, karena mimpi yang aku jumpai tadi malam." Ibunda Aisyah nanya, "Mimpi apa tadi malam sampai menyebabkan tanganmu sakit?" "Maka aku mimpi berjumpa dengan bapak dan ibuku di dalam mimpiku, dan bapak ibuku sudah wafat, dan tadi malam aku menjumpainya di dalam mimpi. Tapi sebelum aku menyampaikan isi mimpiku, maka aku harus menceritakan tentang apa yang terjadi pada bapak dan ibuku," kata wanita ini. Wanita ini lalu berkata, "Aku punya seorang bapak. Bapakku dermawan, suka infak, suka sedekah. Tidaklah dia mendapatkan satu celah kecuali dia banyak berinfak di tempat itu. Tidaklah dia mendapatkan satu kesempatan kecuali beliau itu berderma. Dan itu beda dengan ibuku. Ibuku sepanjang hidup ketika aku membersamainya, ibuku hanya 2 kali berinfak. Yang pertama, ketika bapakku baru saja menyembelih sapi dan membagikan daging-daging sapi kepada fakir miskin, bapakku mengambil jatah dagingnya sedikit untuk bekal di dalam rumah kami. Ketika kami mendapatkan daging di dalam rumah, tiba-tiba ada pengemis datang, mengetuk pintu. Dibuka pintunya oleh ibuku dan ibuku tanya, "Mau apa?" "Minta makanan, Bu." Maka ibuku saat itu tidak mengambilkan daging, tapi ibuku mengambilkan gaji. Lemak yang ada pada daging itu disayat sama ibuku, lalu gaji itu diberikan kepada fakir miskin. Itulah pertama kali aku melihat ibuku berderma. Beberapa waktu kemudian datang lagi pengemis, mengetuk pintu. Ibuku membuka pintu, dan ketika membuka pintu ternyata ada fakir miskin. Lalu ibuku tidak memberikan apapun kecuali
dia memberikan selembar kain yang ada di dapur, diambil, ada dua kain di dalam dapur, diambillah dua kain itu diberikan kepada fakir miskin itu. Itulah dua kalinya aku mendapati ibuku berderma, yang bertolak belakang dengan kebiasaan bapakku. Tadi malam aku bermimpi, dalam mimpiku aku menjumpai bapakku di dalam mimpi. Bapakku berada di tempat yang sangat indah, di pinggir sungai yang sangat segar sungainya. Bapakku mendapatkan semua kenikmatan dari kenikmatan yang tidak pernah saya dapatkan di dunia. Maka aku ketika menjumpai bapakku, aku senang dan aku berkata kepada bapakku, "Bapak, apa yang Allah berikan kepada dirimu?" Seketika bapakku mengatakan, "Allah membalasnya dan melipat gandakan apa yang Allah berikan kepadaku dari apa yang aku berikan di jalan Allah ketika di dunia. Ini buah-buahan, ini daging, ini istana, ini sungai di bawah, di sampingku, semuanya milik Bapak, diberikan oleh Allah untuk mengganti semua yang Bapak berikan ketika dulu di dunia." Maka aku bergembira sekali. Aku memeluknya, aku menciumnya, dan aku betul-betul meluapkan rasa rinduku kepada Bapak. Bapak dan Ibu, mimpinya orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia itu hak, sebagaimana di dalam surat Az-Zumar 42. Maka ketika aku meluapkan rasa rindu itu, pada saat itulah aku bingung. Tiba-tiba aku mencari ibuku dan tidak menjumpai ibuku. Dan aku berkata, "Pak, mana ibu? Kok ibu tidak ada di tempat ini?" Maka pada saat itu bapakku berkata, "Kalau kamu tidak," lalu bapakku bertanya, "Apakah ibumu sudah meninggal dunia?" "Sudah." "Dia sudah meninggal dunia?" "Sudah." Bapakku sempat kaget. "Kalau ibumu sudah meninggal dunia dan ternyata tidak menjumpai bapak di tempat ini, ikutilah jalan ke kiri jauh ini sampai nanti kamu ada dapatin orang-orang berkerumun di tempat itu, maka bisa jadi ibumu di tempat itu. Kalau ibumu sudah meninggal dunia tapi tidak menemui bapak di tempat ini." Saya pada saat itu merasa, kenapa ibu tempatnya beda dengan bapak? Aku susuri sepanjang sungai itu ke sebelah kiri, sampai aku susuri jauh, dan aku jumpai ada satu titik hitam yang aku paham itu gesturnya ibu saya. Dan ketika aku semakin dekat, aku kaget, dan itu betul ibu saya. Tidak ada yang menempel pada badannya kecuali dua kain lap yang pernah diberikan ibuku kepada fakir miskin. Di tangannya ada gaji. Yang gaji itu aku ingat diambil oleh ibu dari daging untuk diberikan kepada fakir miskin. Dan ibuku meremas-remas gaji itu. Setiap ada tetesan airnya, seketika ibuku mencucuk airnya. Setiap meremas lagi ada satu tetesan, dicucup lagi. Dan itu berulang-ulang. Ketika aku menemui ibuku dalam kondisi bersedih, aku berkata, "Apa yang Allah lakukan kepada dirimu, wahai ibuku?" "Allah memberikan kepadaku sesuai dengan apa yang aku perbuat ketika aku bakhil." "Kamu ingat dua kain lap ini?" "Iya." "Kamu ingat gaji ini?" "Iya." "Dan inilah yang aku dapatkan." Lalu ibuku tiba-tiba berteriak, "Atsyan, atsyan." Haus, haus. Maka seketika aku mengatakan kepada ibuku, "Ibu, kalau memang kamu haus, itu ada air sungai. Ambillah, itu air sungai yang menyambung dengan sungainya Bapak." Lalu ibu mengatakan, "Allah mengharamkan air sungai itu untukku." Maka seketika karena aku tidak tega, aku akan mengambilkan air itu. Dan ketika aku akan mengambilkan air itu, tiba-tiba ada satu suara yang mengatakan, "Siapapun yang mengambilkan air itu kepada ibu ini, maka tidaklah dia bangun kecuali kesakitan." Aku ambil tetap paksa air itu, aku cucukkan kepada ibuku dan aku terbangun. Dan seketika tanganku sakit ketika bangun dari tidurnya. Seketika Ibunda Aisyah ketika mendengarkan kisah mimpi itu, Ibunda Aisyah nangis. Apa ayat yang dibaca oleh Ibunda Aisyah? "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Disitulah akhirnya kita memahami pelajaran yang ketiga, pelajaran yang keempat. Inilah tempat kita
di mana kita bercocok tanam dalam setiap kebaikan. Setiap kebaikan kita sejatinya tidak ada yang sia-sia. Makanya ada satu kaidah, innal birra la yabla. Sesungguhnya kebaikan itu tidak ada yang expired, dan kebaikan itu tidak ada yang basi pada kehidupan ini. Yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah ketika kita memandang urusan dunia, lalu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan, terbiasalah untuk menanamkan bahwasanya itu akan kita dapatkan kelak di akhirat. Bapak dan ibu kalau nanti melihat ada rumah yang bagus, ada mobil yang bagus, lalu punya keinginan kita untuk mendapatkan hal-hal yang bagus itu, tapi ternyata rekening kita tidak cukup untuk membeli semua itu, maka katakanlah innal aisha aisyul akhirah. Sesungguhnya kehidupan kami nanti di akhirat. Saya tidak mendapatkan di dunia, tapi insya Allah nanti mendapatkannya di akhirat. Itu merupakan sebuah kalimat untuk memupuk keyakinan kita. Ada orang yang terkadang tidak mendapatkan di dunia, supaya kita bisa mendapatkan pada kehidupan di akhirat. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu yang membuatmu takjub, melihat sesuatu yang membuatmu terpukau, maka kamu tidak memiliki itu, maka katakanlah innal aisha aisyul akhirah. Jalan, kita melihat ada mobil yang bagus sekali dan ternyata pemiliknya taat kepada Allah. Katakan supaya tidak menjadi hasad di hati kita, innal aisha aisyul akhirah. Ayo bareng-bareng kita ucapkan, innal aisha aisyul akhirah. Kita ngelihat jasnya beliau bagus banget, Masya Allah. Innal aisha aisyul akhirah. Beliau ini kalau dipuji dikit kelihatan sombongnya gitu. Maka sesungguhnya itu yang menjadikan kita akhirnya mampu untuk tetap ringan memandang urusan dunia. Kalaupun kita nggak mendapat di dunia, sesungguhnya pasti kita akan mendapatkan dalam kehidupan di akhirat. Bagi mereka yang yakin dan mengimani kepada setiap janjinya Allah. Inilah 5 perkara. Urip in dunya itu pada dasarnya bukan hartanya yang salah, bukan pula kemiskinannya yang salah, tapi cara kita menyikapi dunia yang terkadang tidak sesuai dengan petunjuk yang tentunya sudah dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memiliki sifat at-taghaful, kita memiliki sifat supaya kita tidak gampang-gampang untuk membesarkan perkara-perkara duniawi. Kita memiliki sifat yang zuhud. Kita memiliki sifat bagaimana kita itu senantiasa mengimani bahwasanya ada kehidupan babak berikutnya yang akan memberikan apa yang kita inginkan ketika tidak mendapatkan pada kehidupan di dunia. Semoga Allah menyelamatkan kita pada kelamnya kehidupan di dunia. Dan supaya kita tidak menjadikan dunia sebagai puncak tertinggi obsesi kita di dalam kehidupan. Doakan para guru, doakan para ustadz, bahwasanya para guru dan para ustadz itu tidak menjadikan dunia itu menjadi tujuan dia di dalam berdakwah. Doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak tenggelam dengan fata morgana urusan duniawi. Inilah yang menjadikan kita paham, bukan dunianya yang salah, kebodohan kita yang membuat kita akhirnya kalah dengan urusan dunia. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita serahkan kembali kepada yang bau reksa